Polda Metro Jaya Tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana penggelapan dana pasal 374 KUHP dalam jabatan yang diduga dilakukan oleh pimpinan Sinode Gereja Beraliran Pentakosta, GPDI yakni Ketua Umum yakni Pendeta dengan inisial JW dan Bendahara Umum yakni Pendeta dengan inisial BL. Kasus ini mencuat setelah adanya laporan yang diajukan oleh pendeta dengan inisial JM. Berdasarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan SP2HP nomor B-19-RES.1.11.2025 Ditreskrimum tertanggal tanggal 21 Februari tahun 2025, dugaan penggelapan ini terjadi dalam periode September tahun 2022 hingga Februari tahun 2023. Peristiwa ini diduga berlangsung di Majelis Pusat Sinode yang berlokasi di Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam proses penyelidikan, penyidik Polda Metro Jaya telah melayangkan surat panggilan kepada Pendeta JW dan Pendeta BL untuk hadir pada Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025 guna dimintai klarifikasi terkait laporan tersebut. Namun, keduanya tidak memenuhi panggilan tanpa memberikan alasan yang jelas. Wartawan yang mencoba mengonfirmasi kebagian informasi di Treskrimum Polda Metro Jaya juga mendapatkan jawaban bahwa kedua pimpinan tersebut belum menghadiri panggilan penyidik. Lalu apa masalah keuangan dalam Sinode GPDI ini? Ternyata dana iuran wajib diduga disalahgunakan. Dalam keterangannya melalui aplikasi perpesanan, Pendeta JM sebagai pelapor menjelaskan bahwa dana yang diduga digelapkan berasal dari iuran wajib para pendeta Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI). Sumber dana ini adalah iuran wajib bulanan dari sekitar 10.000 pendeta GPDI di seluruh Indonesia, sebesar 10% dari pendapatan mereka, ungkap Pendeta JM yang juga sebagai staf ahli, salah satu direktur di institusi penegak hukum RI. Menurutnya, permasalahan utama bukan sekadar jumlah dana yang diselewengkan, tetapi nilai moral dari tindakan yang dilakukan oleh petinggi sinode. Dalam konstitusi GPDI, ada aturan yang mengharuskan setiap pendeta membayar iuran ini. Jika tidak, mereka akan dikenai sanksi organisasi, jelas Pendeta JM. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk kepentingan organisasi, pembangunan gereja di daerah, serta kesejahteraan para pendeta dan keluarganya yang masih dalam tahap perintisan. Namun, dalam laporan keuangan Majelis Pusat GPDI untuk periode September tahun 2022 Februari tahun 2023, ditemukan pengeluaran yang dianggap menyalahi aturan organisasi. Di halaman 46 buku laporan tersebut, terdapat 6 kali pengeluaran ke sebuah lembaga penegak hukum negara, dan 2 kali diantaranya diserahkan langsung oleh Sekretaris Umum MPGPDI serta Ketum MPGPDI, ungkap Pendeta JM, yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Komisi Daerah Majelis Daerah GPD periode tahun 2007 sampai tahun 2012. Selain itu, ia juga menemukan adanya pengeluaran dalam jumlah besar untuk membayar pengacara. Padahal, konstitusi GPDI melarang membawa masalah internal gereja ke ranah hukum. Ini jelas bertentangan dengan AD, Art GPD 2012, pasal 31 ayat 10. Pendeta JM mengungkapkan bahwa ia telah melaporkan dugaan penyimpangan ini ke Polda Metro Jaya sejak tanggal 6 November tahun 2023, setelah melihat laporan keuangan tersebut. Ia juga menyayangkan ketidakhadiran Pendeta JW dan Pendeta BL dalam panggilan penyidik. Sebagai pemimpin gereja, seharusnya mereka menghormati hukum dan memberikan contoh yang baik bagi jemaat. Dengan tidak menghadiri panggilan kepolisian, mereka justru menghambat proses hukum yang sedang berjalan, tegas JM yang pernah jadi Biro MD tahun 2017 sampai tahun 2022. Ia pun menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Saya hanya bertugas melaporkan. Mengenai langkah selanjutnya, biarlah pihak kepolisian yang menentukan. Saya percaya bahwa di negara ini, semua orang sama di hadapan hukum, pungkasnya. Hingga saat ini, baik Pendeta JW maupun Pendeta BL belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan tersebut. Sementara itu, pihak kepolisian terus mengumpulkan bukti dan keterangan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Bagaimana Sobat Viral? Apakah korupsi juga sudah merambah ke dalam gereja Tuhan? Share pendapatmu di kolom komentar ya.